Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solidio Glory Tagalung, NIM A1C3200014 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan PET simulation dari PET Colorado. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia, di mana prosesnya berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang keluar atau masuk melalui kalorimeter. Nah, proses dari pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen disebut dengan kalorimetri. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan asas Black yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Dengan kata lain, ketika kedua buah benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin hingga mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu seimbang. Nah, dalam kasus kalorimeter, bagian benda yang panas adalah wadah penampung sampel yang akan memberikan panas, sedangkan bagian benda dingin adalah benda yang akan menerima panas tersebut. Biasanya itu berupa air. Nah, pada sistem tertutup, kekekalan energi panas biasanya dituliskan Q lepas sama dengan Q keluar. Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q itu merupakan M dikali massa dikali dengan kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Kita cari dulu PET simulation di dalam Google Chrome. Jika sudah masuk pada tampilan ini, kita pilih menu simulasi, lalu kita pilih fisika. Ini taruh mana? Ditaruh dalam mana? Iya, makanya mau taruh mana? Keluar. Nah, jika sudah tampak tampilannya seperti pada share screen saya, kita pilih bentuk dan perubahan energi. Oh, bertanya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik play. Nah, di sini kita akan melakukan dua buah percobaan. Untuk percobaan pertama, kita akan mencari perubahan suhu terhadap jumlah energi yang disimbolkan dengan E pada benda, di mana benda yang akan kita gunakan itu ada 3 buah. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini untuk menunya. Lalu untuk percobaan yang pertama, kita pilih ke pendahuluan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada 3 buah benda, di mana bendanya itu ada besi, batu bata, dan juga di sini air. Nah, lalu di sini ada termometer, simbol energi E, dan juga untuk simbol panasnya. Simbol energinya kita checklist. Untuk yang pertama kita ambil besi, kita letakkan di atas kalorimeter seperti ini. Kita ambil termometernya, lalu kita panaskan selama 20 detik.
Nah, di sini dapat kita lihat berapa jumlah energi yang ada. Lalu selanjutnya kita masukkan batu bata, ambil termometernya. Lalu kita ambil air. Udah tuh itu yang dekat jeruk itu. Selanjutnya kita panaskan lagi selama 20 sekon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Diteleponlah si Erlang itu supaya diganti keretanya. Dapat kita lihat di sini sebelum dan sesudahnya jumlah energinya terjadi perubahan. Kita reset lagi. Lalu untuk percobaan yang kedua, masukkan besi. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi termometernya dan kita kalau yang tadi panas, maka kali ini akan kita jadikan suhunya dingin selama 20 sekon. Oh my god. Oke, selanjutnya kita tambahkan batu bata dan juga air. Kita naikkan ke atas kalorimeter, lalu tambahkan termometernya. Kita dinginkan lagi selama 20 sekon. Balik-balik. Terus juga ada balik-balik. Yang sebelahnya lagi kita dinginkan lagi selama 20 sekon. Tadi lah, kok. Balik-balik. Itu kecil lagi. Buku. Isi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua. Aku sudah coba kikir kamu tengah sini, karena aku buji. Percobaan kedua masih sama. Hanya saja di sini kita masukkan yang menu sistem. Tuh langsung tutup komentar, wait lagi. Ke sini gile, apa itu? Tidak tahan itu ikonnya. Sini aja nanti. Nah, ada papeli. Kan kasih ibu kulit itu murah. Oh, tenang, udah. Tolong enggak? Oh, super cool. Selanjutnya pada percobaan kedua seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan perubahan energi pada sistem, yaitu pada menu kedua
Yang ini sistem. Nah, di sini ada 3 sistem dengan tujuan praktikum kali ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui perubahan energi pada sistem, yang kedua untuk selanjutnya untuk simbol energi bisa kita checklist. Nah, di sini terdapat bentuk energinya, mulai dari energi mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan juga kimia. Lalu untuk sistem yang pertama, kita menggunakan air mengalir atau bah. Untuk sistem yang keduanya, kita gunakan turbin. Lalu sistem yang ketiganya kita gunakan air. Nah, dapat kita lihat di sini energi mekanik masuk melalui turbin, kemudian berubah menjadi energi elektrik yang kemudian masuk lagi ke dalam air, lalu berubah menjadi energi panas. Oke. Untuk sistem yang kedua, untuk data yang kedua, sistem yang pertama kita gunakan matahari. Untuk sistem yang kedua kita masih gunakan turbin, dan sistem yang ketiga kita gunakan air. Nah, di sini kita klik. Kita lihat di sini ada energi cahaya, lalu dia berubah menjadi energi panas. Dapat kita lihat energi panas ini keluar dari air. Lalu selanjutnya untuk data yang ketiga kita gunakan teko yang dipanaskan. Untuk yang keduanya kita masih gunakan turbin, dan juga untuk sistem ketiga kita gunakan air. Tekonya ini kita panaskan. Dapat kita lihat di sini ada energi panas yang berubah menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik masuk ke dalam turbin, berubah menjadi energi elektrik, dan kemudian energi elektrik kembali lagi berubah menjadi energi panas. Selanjutnya untuk data keempat, kita pilih anak yang sedang main sepeda. Lalu yang kedua turbin, dan yang ketiga masih juga air. Nah, di sini dapat kita lihat mulai perubahan energinya, yaitu yang pertama energi kimia yang berubah menjadi energi mekanik. Lalu ketika anak ini mengayuh sepeda, dapat kita lihat energi mekaniknya. Lalu dari turbin mengalir lagi energi elektrik, yang kemudian berubah menjadi energi panas. Nah, selanjutnya untuk data kelima kita gunakan sinar matahari. Lalu untuk sistem keduanya kita gunakan panel surya. Lalu yang ketiga masih kita gunakan air untuk sistem ketiga. Nah, di sini dapat kita lihat kembali bahwa energi cahaya yang berasal dari matahari lalu ditangkap oleh turbin menghasilkan energi listrik.
yang kemudian energi listrik ini menjadi energi panas. Lalu untuk data ke-6 kita gunakan teko yang dipanaskan, lalu kita gunakan panel surya dan juga air, kita panaskan tekonya. Nah, di sini mulai keluar energi panas, kemudian energi mekanik. Nah, kemudian berubah lagi menjadi energi panas. Untuk selanjutnya, data ke-7 kita gunakan air yang mengalir, panel surya, dan juga air. Nah, di sini ada energi mekanik, lalu dia berubah menjadi energi panas. Untuk sistem yang ke-8, untuk data yang ke-8 kita gunakan kembali anak yang sedang main sepeda, lalu panel surya dan juga air. Nah, di sini ada energi kimia yang berubah menjadi energi mekanik, lalu juga terjadi sedikit perubahan panas, energi panas. Nah, untuk data yang ke-9 kita gunakan air yang mengalir. Untuk sistem keduanya kita kembali lagi ke turbin, lalu untuk sistem ketiganya kita gunakan lampu pijar. Nah, kita tarik tuasnya. Nah, ketika air mengalir, energi mekanik masuk ke turbin lalu berubah menjadi energi elektrik dan kemudian menjadi energi panas. Nah, energi panas ini juga kembali berubah menjadi energi cahaya sehingga dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya untuk data yang ke-10 kita gunakan sinar matahari. Ini tetap turbin dan juga di sini ada lampu LED. Nah, di sini karena turbinnya tidak bergerak, jadi yang kita lihat hanya energi panasnya saja. Energi cahayanya saja. Nah, untuk data yang ke-11 kita gunakan teko yang dipanaskan, lalu turbin, dan sistem ketiganya kita ganti dengan air lagi. Kita panaskan tekonya. Nah, di sini energi panas berubah menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin, lalu energi mekanik tadi berubah menjadi energi elektrik yang berubah lagi menjadi energi panas. Nah, lalu selanjutnya untuk yang ke-12 kita gunakan anak yang sedang main sepeda, lalu turbin, dan ini LED. Sistem ketiganya kita ganti dengan LED. Nah, ketika anak ini mengayuh sepeda, energi kimia berubah menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik ini tadi berubah lagi menjadi energi elektrik, yang kemudian energi elektrik ini berubah kembali menjadi energi cahaya. Lalu untuk data yang ke-13 kita gunakan air yang mengalir. Lalu di sini panel surya. Selanjutnya kita ganti sistem ketiganya lampu pijar. Tarik. Nah, di sini hanya ada energi mekanik karena tidak terjadi pemanasan pada panel surya sehingga tidak ada lagi energi yang berubah. Nah, untuk data yang ke-14 kita gunakan sinar matahari, panel surya untuk sistem yang keduanya,
Lalu kita gunakan lampu LED untuk sistem yang ketiga. Nah, dapat kita lihat semuanya bahwa energi cahaya yang mengalir ini ditangkap oleh panel surya yang kemudian menghasilkan energi listrik dan membuat lampu LED-nya menyala sehingga menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Nah, selanjutnya untuk data yang ke-15, kita gunakan anak yang sedang main sepeda, panel surya, dan juga kipas. Nah, di sini terjadi dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik. Lalu energi mekanik tadi berubah menjadi energi panas. Nah, baik, dari sepanjang praktikum yang kita lakukan tadi, kita memiliki beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pengaruh energi dengan perubahan suhu sangat jelas. Nah, jadi pada saat suhunya naik, energi dalam bentuk aliran konveksi panas ini akan muncul. Nah, apabila ada perubahan suhu pada suatu sistem, artinya terjadi kenaikan energi pada sistem tersebut. Lalu yang kedua, jenis benda berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah energi yang tersimpan. Nah, di mana hal ini berkaitan dengan kalor jenis suatu benda, yaitu semakin tinggi kalau jenis suatu benda, maka akan semakin banyak pula terpantul kalor yang disimpan. Nah, kapasitas kalor ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. Nah, lalu yang terakhir, energi ini bersifat kekal. Sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan, bahwa energi hanya dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti yang kita ketahui tadi, mulai dari energi mekanik yang berubah menjadi energi elektrik, lalu berubah menjadi energi cahaya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu seperti PLTA atau juga PLTU. Dari PLTA, energi mekanik yang dihasilkan oleh air yang menggerakkan turbin itu berubah lagi menjadi energi listrik. Lalu energi listrik ini dapat kita ubah lagi menjadi energi cahaya, energi panas, dan juga lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.